Ya baik, selamat siang Pak, selamat siang Ibu, selamat siang juga untuk teman-teman semua. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Yuvensia Iju, NIM 1703030002, kelas A semester 7, jurusan Sosiologi. Pada kesempatan siang hari ini saya akan menjelaskan mengenai tugas sosiologi terapan mengenai isu corona. Nah, kita masuk pada slide yang pertama. Corona atau virus disease atau COVID-19 merupakan salah satu virus yang mematikan. Nah, virus ini awalnya terjadi di Cina, bertepatan di Wuhan. Nah, tempatnya di Wuhan. Telah membawa kecemasan bagi sebagian warga kota. Mereka menjadi takut dan waspada dengan mengenakan berbagai penutup badan atau juga masker agar bisa terhindar dari wabah tersebut. Dan juga kondisi ini menunjukkan bahwa orang atau pada kota tersebut tidak siap menangkal virus corona tersebut. Nah, corona bisa dikatakan sebagai ujian global karena nyaris negara di belahan dunia terdampak virus tersebut sehingga mempengaruhi investasi pendidikan kesehatan. Nah, sosiologi, sosial kultur, lingkungan politik, olahraga, pariwisata dan lainnya, aktivitas yang terhenti akibat takut penyebaran virus tersebut semakin merajalela dalam kehidupan masyarakat. Kemudian masuk pada slide yang kedua, yaitu pada era sekarang ini ada sebuah virus menular dan bisa mengakibatkan kematian. Nah, secara massal di berbagai daerah virus corona juga jadi gelisah Nusantara. Nah, virus ini membuat hampir sebagian besar rakyat Nusantara dari berbagai kalangan heboh dengan membangun berbagai narasi solutif penangkal, desakan-desakan yang membangun kepada pemimpin jadi tendensi komoditas politik. Nah, Nusantara seketika dari keramaian dan menjadi keheningan yang tidak tara karena isu yang sangat gempar membahayakan masyarakat di seluruh dunia. Oke, kita masuk ke slide yang ketiga, yaitu virus corona COVID-19 ini menyebabkan penderita seperti mengalami flu, demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan sakit kepala atau gejala penyakit infeksi pernapasan berat. Nah, seperti demam tinggi, batuk, berdahak, bahkan berdarah sesak napas, dan nyeri pada bagian dada. Penyebab dari virus ini adalah virus corona yang menginfeksi sistem pernapasan. Nah, pada sebagian besar kasus coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang. Seperti flu itu, virus diduga awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Ada beberapa hal yang harus kita hindari agar tidak terkena virus corona, yaitu seperti minuman dingin, dan juga kita harus menjaga pola makan yang sehat. Terus memperbanyak makan makanan yang berprotein seperti telur, ikan, dan daging. Itu adalah modalitas kita untuk mempersiapkan ketika kita terpapar oleh virus. Dan juga adapun efek yang paling buruk dari corona tersebut adalah radang paru yang mengakibatkan perfusi pada oksigen ke dalam tubuh menjadi menurun. Nah, radang paru ini akan memudahkan infeksi lain atau meluasnya infeksi yang sudah ada. Nah, jadi ketika orang tua atau orang yang punya penyakit penyerta atau perokok, itu adalah orang yang potensi memberat ketika terinfeksi oleh virus corona. Oke, nah kemudian kita masuk ke slide berikutnya. Nah, untuk memahami isu ini dengan baik,
ini merupakan sebuah kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat agar tidak tertular dari virus ini. Nah, seperti yang ditegaskan bahwa instansi-instansi menghindari dalam skala besar merupakan salah satu langkah penting dan efektif untuk menekankan persebaran COVID-19. Nah, semakin sering pertemuan dan semakin banyak orang yang terlibat, semakin besar pula resiko persebaran virusnya. Karena saat ini belum ada solusi untuk mengatasi problem virus corona di dunia ini. Nah, walaupun beberapa hari sudah banyak ditemukan obat-obat untuk menangkal virus tersebut ya, sebelumnya belum ada yang bisa mengatasi atau menangkal virus tersebut sehingga menyebabkan kematian di berbagai daerah. Kemudian dalam menghadapi ancaman karena virus corona, manusia mulai berpikir serius dalam menghadapi ancaman kematian, karena dengan adanya virus ini risiko yang ditanggung semakin sulit. Nah, hati serakah sedangkan dimurnikan oleh virus, dan mulut yang suka makan dihukum oleh virus. Orang-orang yang telah berendam didorong pula oleh virus yang mengatakan pulanglah. Semakin sedikit orang yang berada di beberapa mobil yang berkeliaran. Nah, virus ini telah mengajarkan manusia yang jelas dan sangat mendalam. Virus ini juga mendatangkan rasa kagum dan mengajari kita apa yang disebut saat-saat yang berkesan. Nah, virus ini juga membuat kita merasakan cinta sejati di bumi, karena kita semua sangat merasakan keberadaannya saat ini di bumi juga. Oke, kita lanjut pada slide yang berikut. Nah, sekarang isunya. Nah, di balik kejadian dari teori konspirasi ke realisme geopolitik. Nah, kemungkinan untuk memperlakukan COVID-19 sebagai senjata biologis akhirnya diterima di ruang publik. Senjata biologis adalah metode yang telah lama digunakan dan yang membentuk bagian mendasar dari perang modern, yang biayanya kurang dari metode konfrontasi langsung dari perang lama mobilisasi yang manfaatnya lebih besar. Nah, kini negara-negara maju mungkin tidak mau lagi berperang secara fisik karena pasti ongkosnya mahal. Jadi orang menggunakan akalnya dengan ilmu sains atau biologi untuk membunuh banyak orang tanpa ada kerusakan sedikit pun. Hanya dengan menggunakan virus atau bakteri kuantitas, manusia secara perlahan mulai menyusut dan hilangnya rasa kemanusiaan karena demi kepentingan tertentu yang merugikan banyak orang yang terkena virus atau bakteri tersebut. Nah, disinilah akan muncul berbagai pertentangan antara suku, bangsa, etnis, ras, agama tertentu yang mengakibatkan saling tuduh antara negara yang punya kemapanan ekonomi ramai dibincang oleh para analisis politik di dunia India di berbagai media online dari berbagai negara. Oke. Artinya bahwa virus corona ini seolah-olah dibuat untuk sehingga adanya suatu perperangan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Oke, kita masuk pada slide yang berikutnya, yaitu nah ini adalah slide yang paling inti, yaitu isu medis. Nah, ada yang mengatakan bahwa masyarakat atau pasien ada yang bukan merupakan pasien COVID, tetapi oleh rezim kesehatan dimasukkan ke dalam kategori COVID. Nah, isu tersebut sangat memanas di beberapa bulan berikut ya, teman-teman. Nah, di balik dari isu tersebut, kita tahu bahwa adanya campur tangan dalam menjalankan kepentingan pribadi. Nah, kita lihat pada alat rapid test. Misalnya contoh alat rapid test yang dipasarkan kepada masyarakat.
Nah, kemudian masyarakat harus diwajibkan untuk membeli atau menggunakan alat tes tersebut. Seperti halnya juga pengenaan masker ya teman-teman. Pengenaan masker juga diwajibkan. Nah, mau tidak mau masyarakat harus membeli masker tersebut sehingga orang yang pemilik maskernya bisa menambah peluang ekonomi. Nah, alasannya mengapa medis melakukan hal tersebut? Nah, ada dua alasan di sini ya teman-teman. Yang pertama, karena para medis tidak ingin isu corona tersebut hilang. Karena jika isu tersebut hilang, maka pendapatan pribadi mereka akan hilang. Nah, alasan yang keduanya adalah kelalaian, yaitu kerja kelalaian dari tim medis dalam penanganan COVID. Misalnya, alat tesnya yang sudah diperiksa kepada misalnya pada pasien yang mengalami gangguan atau mengalami COVID tersebut, kemudian digunakan kembali untuk pada pasien yang tidak mengalami COVID tersebut. Oke. Baik teman-teman, sekian dari video saya. Sebelumnya jika ada kata-kata yang salah, saya ucapkan terima kasih.